sebelumnya kita belum pernah ada pertemuan, jadi Ibu perkenalkan dulu siapa Ibu dan tujuannya untuk apa kita dikumpulkan di ruang kelas ini. Jadi perkenalan dulu, nama Ibu Mita Anita dari kalau tempat tinggal itu di Gunung Putri, dan Ibu sebagai mahasiswa di Universitas Indraprasta PGRI yang berada di Jakarta. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak, ya. Nanti cek aja di internet, masih banyak. Di situ ada Universitas Indraprasta, mungkin bisa menjadi referensi kalian untuk melanjutkan perguruan tinggi. Lalu sekarang Ibu di semester 4 di mengambil prodi bimbingan dan konseling. Dan tujuan Ibu di sini untuk menyampaikan tentang layanan orientasi. Tapi sebelumnya sebelum Ibu menjelaskan apa itu layanan orientasi, Ibu absen terlebih dahulu. Yang disebut namanya, tolong menyebutkan nama panggilan agar kita mengenal lebih dekat. Nisrina Zalwa Maharani, Haira Azmi, Raihana Mutiara, Danisa, Raisa Tania Putri, Tiara Nurrahmah, Nabila Sofia, Hanifah Cynthia, Elviera Tri Pitaloka, Mutiara Juniawati, Aulia Azkia, Regina Febrian, Sabila Mutiara, Dani Nadia, Mutiara Novita Rizky, Tiara Fitriani, Syahira Azizia, Anissa Zahra, Livia, Nesya. Baik, di sini ada 20 orang yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semua. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, Ibu akan menjelaskan apa itu layanan orientasi. Apakah kalian sering mendengar kata orientasi? Mendengar? Kata orientasi apa kalian sering mendengar? Enggak. Orientasi adalah perkenalan, masa perkenalan. Sering mendengar kata MOS? Masa orientasi siswa. Berarti itu adalah masa perkenalan siswa dengan sekolah barunya. MOS itu biasa dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Jadi di tahun ajaran baru di setiap sekolah baik SMP atau SMA pasti ada yang namanya apa? MOS. MOS itu apa? Masa orientasi siswa. Tujuannya untuk apa? Memperkenalkan siswa dengan lingkungan barunya, yaitu sekolahnya. Kalau tidak ada MOS atau orientasi sebelumnya, maka bagaimana mungkin kamu mengenal sekolah kamu tanpa adanya layanan orientasi? Jadi kesimpulan dari layanan orientasi adalah apa? Layanan perkenalan. Tujuan dari layanan orientasi ini untuk memberitahukan kepada siswa atau memperkenalkan kepada siswa dari lingkungan
kegiatannya, ekstrakurikulernya, dan lain sebagainya. Paham? Jadi layanan orientasi itu apa? Singkatnya adalah layanan perkenalan. Baik, mungkin harus ditulis ya, biar kalian bisa mencatat, terus agar menghindari lupa. Layanan apa tadi? Layanan orientasi. Kata lainnya apa? Layanan perkenalan. Layanan perkenalan. Atau layanan perkenalan. Atau layanan perkenalan. Bisa dipahami ya layanan orientasi itu? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Dan sebagaimana tahun yang telah kalian kerjakan di bulan Februari, itu menunjukkan bahwa permasalahan terbesar, permasalahan yang besar presentasinya yaitu permasalahan tentang kehidupan sosial. Maka dari itu Ibu mengambilnya layanan orientasi perkenalan. Karena Ibu lihat dari tahun yang telah kalian kerjakan, di situ hampir 50% itu mempunyai masalah dalam kehidupan sosialnya. Dan hari ini kita akan membahas judul tentang bagaimana cara membina hubungan baik dengan orang lain atau dengan orang banyak. Mengapa judulnya ini? Karena diambil dari masalah yang dihadapi oleh beberapa siswa karena presentasinya ini lebih tinggi, yaitu tentang permasalahan dalam kehidupan sosial. Kalau mendengar kata sosial, apa persepsi kamu? Apa pendapat kamu tentang sosial? Apa pendapat kamu tentang sosial? Apa tuh? Pergaulan. Ya, jadi bagaimana kita bisa bergaul dengan baik dengan orang lain, bahkan dengan keluarga kita sendiri. Bagaimana cara membinanya, cara mewujudkan hubungan baik dengan orang lain demi terciptanya kehidupan efektif sehari-hari. Dari kehidupan efektif sehari-hari terganggu menjadi kehidupan efektif sehari-hari yang tidak terganggu. Kalau di bahasa BK-nya itu CAST atau CAST, yang artinya itu CAST adalah kehidupan sehari-hari terganggu. Nah, kalian ini yang terganggu adalah kehidupan sosialnya. Dilihat dari awal adalah kehidupan sosialnya. Lalu yang kedua adalah CAST. CAST adalah kehidupan efektif sehari-hari. Jadi bagaimana caranya dari CAST menjadi CAST? Paham? Kita akan membahas cara membina hubungan baik dengan orang lain. Judulnya berarti apa? Cara membina dengan orang lain. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk hidup sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Apakah mungkin kita bisa hidup sendiri?
suatu kelompok, terus mereka tidak menyukai kita. Jadi dari itu mungkin yang kemarin dari Aum itu dia merasa mengalami hal seperti ini. Jadi ketika dia bergabung dengan yang lainnya itu merasa tidak nyaman kalau bergabung dengan orang itu. Mungkin ya dari Aum itu. Jadi kita hari ini cara hubungan baik dengan orang lain. Caranya apa aja? Yang pertama, ini ibu tulis agar kalian mencatat juga, menghindari dari lupa. Jadi ketika kalian merasa bahwa kalian itu dalam keadaan keste, apa tadi keste? Kehidupan efektif sehari-hari kehidupan efektif sehari-hari terganggu menjadi kehidupan efektif sehari-hari. Jadi ketika kalian mengalami hal itu, kalian bisa buka kembali bukunya, catatannya bisa dibuka kembali dan dibaca. Ya, mungkin bisa mengingatkan kembali tuh apa yang telah kalian lupakan. Jadi silakan setelah ibu selesai menulis, kalian mencatat. Cara membina hubungan baik dengan orang lain. Yang pertama apa? Harus mengetahui dulu arti pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain. Jadi apa sih artinya itu? Buat apa? Jadi kita harus mengetahui dulu arti pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain. Satu dulu. Menurut kalian, apakah penting menjalin hubungan baik dengan orang lain? Penting. Kenapa? Karena hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial yang tadi sudah kita bahas. Jadi sangat penting. Bagaimana jika kalian tidak bisa bergaul atau tidak bisa bersosialisasi? Mungkinkah akan merasa kenyamanan? Mungkinkah akan merasa kenyamanan? Tidak. Maka dari itu kalian harus merasa bahwa pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain. Jadi menjalin hubungan baik dengan orang lain itu penting. Ya, paham? Terus yang selanjutnya adalah manfaat. Manfaatnya apa? Manfaat mempunyai hubungan baik dengan orang lain. Manfaat mempunyai hubungan baik dengan orang lain. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita bisa berinteraksi. Dengan adanya interaksi itu kita bisa mengetahui, bahkan menilai diri kita sendiri atau menilai orang lain. Misalkan siapa nama? Zia bersama Nesya. Jadi ketika Zia bersama Nesya ini mempunyai hubungan baik, mempunyai pergaulan yang baik, maka akan adanya penilaian terhadap diri Zia dan terhadap dirinya Nesya. Jadi disitulah kita akan mengetahui sifat sebenarnya seperti apa. Bahkan kalau sampai mengenal keluarganya, orang tuanya, pasti akan jauh lebih tahu mengenai psikis teman kita, psikis orang sepergaulan kita. Jadi untuk mengetahui itu mungkin bisa main di rumahnya, di rumah itu dia seperti apa, kan kita bisa mengetahui itu dengan cara-cara seperti itu. Jadi manfaatnya adalah untuk
dijadikan kelebihan. Kekurangan seseorang harus dijadikan kelebihan untuk kita. Paham? Paham? Paham. Oke, yang selanjutnya ketiga. Ini subtemanya ya. Ini cara membina hubungan baik dengan orang lain adalah judulnya, dan ini adalah subtema yang kita bahas. Yang tiga ini. Yang ketiga adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membina hubungan baik dengan orang lain. Nah, dari judul ini tadi yang pertama kita sudah bahas mengenai arti pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain. Lalu yang kedua sudah kita bahas manfaat mempunyai hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga ini yang akan kita bahas yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membina hubungan baik dengan orang lain. Jadi ini kita akan mengupas caranya, ya, mengupas cara kita bisa membina hubungan baik dengan orang lain atau bergaul secara baik. Apa saja? Yang pertama, ini udah dicatat? Ya. Oke, yang pertama itu tidak hanya berhubungan dengan satu orang. Jadi tidak hanya bergaul dengan satu orang itu aja. Misalkan Zia sama Nesya terus tidak. Jadi harus bergaul juga dengan yang lain. Ya, jadi tidak bergaul hanya dengan satu orang. Kenapa? Jika satu orang ini misalkan berpisah dengan kita karena ada pertemuan, maka akan ada perpisahan. Jadi ketika kita berpisah dengan teman dekat kita ini karena cuma satu, maka akan merasa kehilangan dan tidak bisa bergaul dengan yang lain. Maka dari itu jangan sesekali kalian hanya bergaul dengan satu orang. Paham? Jadi harus banyak, harus mempunyai teman yang banyak dan bisa menjalin hubungan dengan baik. Ya, paham? Lalu selanjutnya itu bersikap menyenangkan terhadap orang lain, menyenangkan. Jadi jangan sampai tuh bikin kesel dengan perilaku jeleknya. Harus menyenangkan dengan apa? Dengan mungkin dengan candaan yang yang nyambung gitu dengan situasinya. Jadi jangan sampai kita ini hanya menyebalkan untuk orang lain. Jadi harus juga bisa membuat situasi itu menjadi menyenangkan. Paham? Paham? Paham. Oke, lalu mengetahui keadaan keluarga. Jadi tadi yang kita bahas di manfaat mempunyai hubungan baik dengan orang lain. Setelah kita membahas tadi 2 poin tadi tentang pentingnya dan manfaatnya menjalin hubungan baik dengan orang lain. Lalu kita ketiga akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membina atau menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang pertama adalah tidak berhubungan atau bergaul hanya dengan satu orang. Contohnya tadi, contohnya seperti Zia sama Nesya terus itu tidak boleh. Ya, jadi ketika adanya perpisahan, misalkan Nesya sama Zia ini akan berpisah, lalu pasti Zia atau Nesya sulit untuk menjalin hubungan atau bergaul dengan orang lain, karena mereka ini hanya bergaul dengan satu orang. Tapi kalau dengan banyak orang,
adanya perpisahan, maka kita akan tetap bisa bergaul dengan siapapun, ya, karena kita sudah memahami berbagai macam karakter, berbagai macam sifat. Kalau bergaul dengan satu orang saja, kita hanya mengetahui sifatnya saja, tidak dengan sifat orang lain, ya. Jadi jangan bergaul dengan satu orang. Lalu yang kedua, bersikap menyenangkan terhadap satu dengan yang lainnya. Jadi bagaimana caranya tuh? Kita harus bisa membuat situasi itu menyenangkan dengan hadirnya kita, kita ke dalam suatu kelompok atau dalam suatu ruang lingkup itu bisa membawa kesenangan dengan perilaku kita yang baik, atau dengan candaan-candaannya, atau mungkin ada bakat pelawak, itu kan bisa membuat situasi di lingkup tersebut akan menjadi menyenangkan atau seru, ya. Jadi harus bisa membawa suasana ke dalam kesenangan. Jadi jangan sampai di dalam lingkup itu kalian dibenci karena adanya sikap-sikap jelek. Nah, ini sikap-sikap jelek yang harus kalian hindari. Seperti apa? Seperti menjelek-jelekan teman. Itu harus dihindari, paham? Karena ketika kalian menjelek-jelekan teman yang lain, maka lingkup pertemanan kalian itu merasa tidak nyaman dengan adanya kalian, karena pasti akan membuat kemana-mana tuh. Akhirnya mereka merasa tidak senang. Jadi harus selalu berperilaku baik, paham? Lalu yang ketiga adalah mengetahui keadaan keluarga. Mengetahui keadaan keluarga untuk apa? Agar kita bisa mengetahui bagaimana keadaan orang tua teman kita, bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana keadaan saudara-saudaranya. Jadi itu harus mengetahui. Dengan kita mengetahui hal itu, pasti kita akan mengetahui juga psikis anak itu. Misalkan dia ini kok agak kepedulian, penyebabnya mungkin ada di dalam keluarganya. Jadi kita bisa mengetahuinya. Atau anak ini kok bisa, teman kita misalkan ada yang kayak kekurangan kasih sayang. Terus ketika kita dekat dengan orang tuanya, mungkin dari orang tuanya kurang memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Jadi lambat laun tuh kita akan mengetahui seluk-beluknya keluarga teman kita. Tapi kejelekannya bukan untuk diumbar, hanya untuk diketahui saja. Dalam pergaulan itu kita harus bisa memahami sikap satu sama lain. Yang keempat adalah menjaga komitmen yang telah dibuat. Misalkan jam 2 siang akan diadakannya kerja kelompok. Jadi harus menepati komitmen yang telah dibuat, yaitu kerja kelompok di pukul 14.00. Jadi jangan sampai ketika 14.00 bilangnya sudah berangkat, ternyata baru mandi atau ternyata baru bangun. Jadi akhirnya teman-teman yang lain yang telah menunggu itu kecewa, ya. Jadi harus menjaga komitmen, harus menepati janji yang telah dibuat. Atau mengadakan acara di suatu tempat pada pukul sekian, terus yang kalian tuh ada yang ngaret, ada yang telat. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketika kita telat atau ketika kita tidak menepati tepat di jam atau di pukul yang telah di waktu yang telah ditentukan, yang lain akan berpersepsi negatif terhadap kita. Berarti dia orangnya lelet, dan bahkan bisa membenci. Karena mungkin dengan telatnya seorang itu akan menghancurkan komitmen atau rencana yang telah dibuat, ya. Usahakan semaksimal mungkin harus bisa menjaga komitmen. Nah, ini sangat penting, ya, dalam menjalin hubungan baik dengan orang
situasi lagi biasa saja ada yang marah atau tiba-tiba berantem. Nah, ini harus mengendalikan diri. Jadi jangan sampai dalam suatu suatu lingkup itu, lingkup pertemanan, lingkup pergaulan itu ada yang berantem karena tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya dia berantem di tempat itu juga gitu, di lingkup pertemanannya, atau misalkan marah dengan teman yang lainnya. Ini harus dikendalikan emosinya harus diturunkan. Jadi dapat mengendalikan diri, harus bisa mengalihkan diri kita ini ke hal yang positif. Lalu yang keenam ada yaitu menyelesaikan konflik. Jadi ketika ada konflik pasti ada dalam suatu pergaulan, dalam suatu ruang lingkup pasti ada aja konfliknya. Misalkan ada suatu permasalahan tentang tadi yang telah dibuat adalah komitmen. Jadi karena telat bahkan semuanya memusuhi yang telat ini. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan konfliknya? Jadi jangan sampai langsung hancur begitu aja. Jadi jangan sampai pertemanannya langsung hancur, tapi harus menyelesaikan konfliknya terlebih dahulu. Jadi menyelesaikan konfliknya dengan cara apa? Dengan cara bermusyawarah. Jadi dikumpulkan lagi lalu bermusyawarah. Kesalahannya di mana lalu semuanya dikeluarkan, permasalahannya dikeluarkan dan dibahas, dimusyawarahkan sampai dengan selesai. Dengan begitu, dengan kita menjalani 6 hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan baik, akan terwujudnya kehidupan efektif sehari-hari. Yang sebelumnya itu menjadi masalah kalian adalah kehidupan sosial. Karena sekarang sudah mengetahui, tinggal nanti kalian jalani ini semua, maka akan terciptanya hubungan baik, maka akan hilangnya masalah kehidupan sosial. Baiklah anak-anak, bagaimana dengan penjelasan ibu hari ini? Dapat dipahami? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, alhamdulillah. Kalau kalian sudah memahami, tinggal melaksanakannya. Bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ibu ingatkan kepada kalian semua, bergaulah dengan baik. Karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Ya, semoga dengan pertemuan kita kali ini bisa mengubah masalah kalian yang terjadi adalah kehidupan sosial menjadi dari cash menjadi cash, dari kehidupan efektif sehari-hari terganggu bisa menjadi kehidupan efektif sehari-hari. Jadi kalian bisa menjalani kehidupan kalian sehari-hari dengan bergaul dengan baik dengan orang lain, dan bisa merasakan kenyamanan dalam pergaulan atau dalam menjalin atau membina hubungan baik dengan orang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, Ibu anggap semuanya sudah paham. Pesan dari Ibu, tetap bersikap baik demi mewujudkan pergaulan yang baik. Paham? Baik anak-anak, untuk melakukan penilaian Ibu membagikan angket. Jadi angket ini tolong diisi dengan jujur, ya. Jadi penilaian ini akan Ibu cek lagi 1 minggu ke depan. Paham? Jadi ini diisi dulu angketnya. Ya, silakan diisi angketnya, harus dengan jujur. Agar apa? Agar
yang telah kalian sempatkan untuk bertemu di ruangan ini, di ruangan kelas 9 ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Apa kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Semoga ini bisa mewujudkan perubahan ya, perubahan dari cash time menjadi cash, dari kehidupan efektif sehari-hari tergabung menjadi kehidupan efektif sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.